wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan simulasi ya atau latihan soal untuk P3K, kompetensinya adalah teknis. Untuk jabatannya adalah pengelola layanan operasional bagian ke-16. Nah, nanti soal-soal yang akan dibahas itu bisa umum ya, juga untuk bisa sekolah rakyat dan lain sebagainya. Jadi soalnya sifatnya dia lebih umum ya, lebih luas. Oke, langsung saja. Ini tidak usah. Nah, ini teman-teman juga penting. Selain mempelajari soal-soal teknis, teman-teman juga harus mempelajari soal-soal TIU ya. Nah, TIU itu adalah tes intelijensia umum, seperti hitungan matematika ya, kemudian sinonim, deret angka, antonim, perbandingan, hitungan sederhana, menghitung jarak, waktu, dan macam-macam ya, dan lain-lainnya, tes intelijensia umum. Kemudian teman-teman juga harus belajar soal-soal manajerial ya, soal-soal manajerial. Juga belajar soal-soal sosial kultural dan soal-soal wawancara ya. Jadi semua ini ya ada 4 teman-teman, ada 4 macam ini teman-teman juga harus banyak mempelajari karena ini pasti keluar di ujian nanti. Dan jangan khawatir, TIU, manajerial, sosial kultural, dan contoh-contoh soal wawancara itu saya sudah letakkan di deskripsi video ini ya. Teman-teman silahkan dibuka. Oke, kita langsung saja masuk ke simulasi soal yang pertama untuk kompetensi teknis. Yang pertama, dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, dasar utama yang harus diprioritaskan adalah A. Hasil analisis kebutuhan layanan, B. Hasil inventarisasi peralatan, C. Hasil evaluasi penggunaan alat, D. Hasil usulan seluruh pengguna, atau E. Hasil perkiraan jumlah barang. Yang benar adalah kita lihat yang benar, jawabannya teman-teman adalah yang A. Kita lihat pembahasan. Rencana kebutuhan harus diawali dengan analisis kebutuhan layanan sehingga peralatan yang direncanakan benar-benar mendukung pelaksanaan operasional. Inventarisasi, evaluasi, dan usulan merupakan data pendukung. Jadi yang harus dilakukan pertama itu adalah yang A, teman-teman ya. Analisis kebutuhan layanan. Selanjutnya, penyusunan kebutuhan peralatan dinilai tepat apabila memperhatikan hubungan antara A. Jenis, lokasi, dan pengguna, B. Fungsi, jumlah, dan prioritas, C. Mutu, harga, dan penyedia, D. Waktu, tempat, dan petugas, atau E. Ukuran, warna, dan bentuk. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Perencanaan yang baik itu mempertimbangkan fungsi peralatan, jumlah yang diperlukan, dan prioritas pemenuhannya agar efektif serta efisien. Jadi jawabannya yang B ya, melihat fungsi, jumlahnya, kemudian prioritasnya. Selanjutnya, apabila dua unit kerja mengusulkan peralatan yang sama, tindakan paling tepat sebelum menetapkan kebutuhan adalah A. Menerima seluruh daftar usulan sesuai kebutuhan, B. Mengurangi seluruh jumlah usulan sesuai kebutuhan, C. Mengkaji tingkat kebutuhan bersama sesuai kebutuhan, D. Menunda seluruh proses usulan sesuai kebutuhan, atau E. Membagi jumlah secara merata sesuai kebutuhan. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan. Pengelola harus melakukan kajian kebutuhan agar tidak terjadi duplikasi maupun kekurangan peralatan. Jadi yang C ya teman-teman. Jadi dikaji dulu tingkat kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, salah satu indikator bahwa rencana kebutuhan peralatan telah disusun secara efisien
adalah A. Sesuai kebutuhan operasional nyata, B. Sesuai seluruh permintaan pengguna, C. Sesuai seluruh keinginan pimpinan, D. Sesuai seluruh barang tersedia, atau E. Sesuai seluruh anggaran tersedia. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang A. Pembahasan efisiensi dicapai apabila kebutuhan disusun berdasarkan kebutuhan operasional yang real, bukan sekedar permintaan atau ketersediaan data ya. Jadi yang A ya, jadi kebutuhan operasional nyata atau real. Selanjutnya, data yang paling menentukan ketepatan jumlah peralatan operasional adalah A. Beban pelaksanaan layanan, B. Daftar harga penyedia barang, C. Lokasi penyimpanan barang, D. Warna identitas peralatan, atau E. Merek setiap peralatan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan. Jumlah kebutuhan ditentukan oleh beban layanan yang harus dilaksanakan sehingga peralatan dapat mendukung seluruh kegiatan. Jadi yang A ya. Jadi beban pelaksanaan layanan. Selanjutnya, penyusunan rencana kebutuhan peralatan sebaiknya diawali dengan kegiatan A. Mengidentifikasi kebutuhan operasional, B. Menentukan jadwal pengadaan barang, C. Memilih penyedia peralatan terbaik, D. Menyusun laporan pengguna alat, atau E. Menghitung nilai penyusutan barang. Jawabannya adalah kita lihat yang benar, jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Jumlah kebutuhan ditentukan oleh beban layanan yang harus dilaksanakan sehingga peralatan dapat mendukung seluruh kegiatan ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya, dalam menyusun jadwal penggunaan peralatan operasional, prinsip yang paling menjamin kelancaran layanan adalah A. Menyesuaikan prioritas jenis layanan, B. Menyesuaikan prioritas pengguna layanan, C. Menyesuaikan prioritas lokasi layanan, D. Menyesuaikan prioritas kebutuhan layanan, atau E. Menyesuaikan prioritas waktu layanan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang D. Pembahasan. Prioritas utama penyusunan jadwal itu adalah kebutuhan layanan, sehingga pengguna peralatan mendukung pelayanan yang paling mendesak dan penting. Jadi jawabannya yang D ya, prioritas kebutuhan layanan. Selanjutnya, apabila dua kegiatan membutuhkan peralatan yang sama pada waktu bersamaan, pengelola sebaiknya A. Menetapkan urutan sesuai jadwal, B. Menetapkan urutan sesuai usulan, C. Menetapkan urutan sesuai lokasi, D. Menetapkan urutan sesuai petugas, atau E. Menetapkan urutan sesuai prioritas. Jawabannya adalah kita lihat yang benar, jawabannya adalah yang E ya. Pembahasan konflik jadwal diselesaikan melalui penetapan prioritas berdasarkan kebutuhan operasional, bukan berdasarkan siapa yang mengusulkan atau lokasi kegiatan ya. Jadi berdasarkan urutan yang sesuai prioritas. Selanjutnya, penyusunan jadwal penggunaan peralatan harus mempertimbangkan A. Waktu penyedia dan pengadaan, B. Waktu ketersediaan dan kebutuhan, C. Waktu pengawasan dan pelaporan, D. Waktu pemeliharaan dan penghapusan, atau E. Waktu pengemasan dan distribusi. Jawabannya adalah
Kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menjamin bahwa peralatan tersedia pada saat dibutuhkan tanpa terjadi benturan jadwal ya. Jadi yang B ya, waktu, kemudian ketersediaannya serta kebutuhannya. Selanjutnya, seorang pengelola layanan operasional di sekolah rakyat menerima permintaan penggunaan ruang rapat, LCD proyektor, perangkat audio, dan kendaraan operasional untuk 5 kegiatan yang berlangsung pada hari yang sama. Seluruh unit menganggap kegiatannya penting, sedangkan jumlah peralatan terbatas. Di sisi lain, terdapat kegiatan pelayanan kepada peserta didik yang tidak dapat ditunda karena telah ditetapkan dalam kalender akademik. Agar penyusunan jadwal penggunaan peralatan memenuhi prinsip efektivitas dan tidak menimbulkan konflik antar pengguna, tindakan yang paling tepat adalah A. Menetapkan jadwal berdasarkan prioritas kebutuhan layanan yang telah dianalisis terlebih dahulu. B. Menetapkan jadwal berdasarkan urutan surat permohonan yang masuk dan diterima terlebih dahulu. C. Menetapkan jadwal berdasarkan kesepakatan seluruh pengguna yang akan melakukan kegiatan. D. Menetapkan jadwal berdasarkan besarnya kebutuhan peralatan dari masing-masing unit pelaksana. Atau E. Menetapkan jadwal berdasarkan keputusan pimpinan tanpa melakukan analisis kebutuhan operasional. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, prinsip utama menyusun jadwal adalah mendahulukan kebutuhan layanan yang paling prioritas berdasarkan analisis objektif. Urutan surat, besarnya kebutuhan, atau keputusan tanpa analisis tidak menjamin efektivitas layanan ya. Jadi teman-teman yang benar itu yang A teman-teman ya. Berdasarkan prioritas kebutuhan layanan tentunya yang sudah dianalisis terlebih dahulu. Selanjutnya, pada saat pemeriksaan berkala ditemukan bahwa beberapa peralatan operasional masih berfungsi dengan baik, tetapi belum menjalani pemeliharaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tindakan pengelola layanan operasional yang paling tepat adalah A. Melakukan penggantian sesuai kondisi, B. Melakukan perbaikan sesuai kebutuhan, C. Melakukan pemeliharaan sesuai prosedur, D. Melakukan penyimpanan sesuai aturan, atau E. Melakukan peminjaman sesuai jadwal. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan. Pemeliharaan berkala tetap harus dilakukan sesuai prosedur meskipun peralatan masih berfungsi normal untuk menjaga keandalan dan memperpanjang umur pakai ya. Jadi yang benar adalah yang C ya. Walaupun alat masih baik, bagus, itu tetap dilakukan pemeliharaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan utama pemeliharaan peralatan operasional secara berkala adalah A. Menjaga kualitas peralatan tetap sama, B. Menjaga bentuk peralatan tetap baik, C. Menjaga jumlah peralatan tetap tersedia, D. Menjaga fungsi peralatan tetap optimal, atau E. Menjaga kondisi fisik peralatan tetap baik. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang D. Pembahasan. Pemeliharaan bertujuan menjaga fungsi dan kinerja peralatan agar tetap optimal sehingga pelayanan tidak terganggu. Yang paling tepat yang D ya teman-teman. Fungsi peralatan tetap optimal, itu dijaga. Selanjutnya, pemeliharaan peralatan operasional dikatakan sesuai prosedur apabila dilaksanakan berdasarkan A. Jadwal dan petunjuk pemeliharaan,
B. Kebutuhan dan permintaan pengguna. C. Kondisi dan keinginan pelaksana. D. Lokasi dan jumlah peralatan. Atau E. Bentuk dan jenis peralatan. Jawabannya adalah kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Pemeliharaan harus mengikuti jadwal dan petunjuk teknis agar hasilnya konsisten dan sesuai standar. Jadi jawabannya A ya. Jadwal dan petunjuk pemeliharaan. Selanjutnya, dalam evaluasi tahunan diketahui bahwa peralatan yang selalu dipelihara sesuai jadwal memiliki tingkat kerusakan jauh lebih rendah dibanding peralatan yang pemeliharaannya hanya dilakukan setelah mengalami gangguan. Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan hasil evaluasi tersebut adalah A. Pemeliharaan preventif lebih efektif dibandingkan pemeliharaan setelah kerusakan. B. Pemeliharaan korektif lebih efektif dibandingkan pemeliharaan sebelum kerusakan. C. Pemeliharaan insidensial lebih efektif dibandingkan pemeliharaan secara berkala. D. Pemeliharaan berdasarkan usulan itu lebih efektif dibandingkan berdasarkan jadwal. E. Pemeliharaan berdasarkan permintaan lebih efektif dibandingkan berdasarkan SOP. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Pemeliharaan preventif bertujuan mencegah kerusakan sehingga umur pakai lebih panjang dan biaya perbaikan lebih rendah ya. Yang tepat itu adalah yang A, teman-teman. Jadi pemeliharaan preventif atau pencegahan ya, itu lebih efektif dibandingkan pemeliharaan setelah kerusakan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan layanan operasional, pengelola diwajibkan memastikan seluruh peralatan selalu berada dalam kondisi siap pakai melalui kegiatan pemeriksaan, perawatan, pencatatan, dan evaluasi berkala sesuai SOP. Tujuan utama penerapan seluruh rangkaian kegiatan tersebut adalah A. Menjamin keseragaman bentuk melalui penyediaan peralatan operasional setiap waktu. B. Menjamin kesinambungan layanan melalui kesiapan peralatan operasional setiap waktu. C. Menjamin pemerataan jumlah melalui distribusi peralatan operasional setiap waktu. D. Menjamin peningkatan ketersediaan melalui pengadaan peralatan operasional setiap waktu. Atau E. Menjamin penambahan inventaris melalui pembelian peralatan operasional setiap waktu. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu teman-teman adalah yang B. Pembahasan. Tujuan utama pemeliharaan sesuai aturan dan prosedur adalah memastikan seluruh peralatan selalu siap digunakan sehingga layanan operasional dapat berlangsung secara efektif, aman, efisien, dan berkelanjutan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Kesinambungan layanan melalui kesiapan peralatan operasional setiap waktu. Selanjutnya, pada saat akan dimulai kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat, pengelola layanan operasional telah menyelesaikan pemeriksaan seluruh peralatan sesuai daftar periksa. Namun, ketika dilakukan uji fungsi, terakhir ya, sistem proyektor mengalami gangguan sinkronisasi dengan komputer. Gangguan tersebut tidak menyebabkan kerusakan pada perangkat, tetapi dapat menghambat penyampaian materi apabila dipaksakan digunakan. Di sisi lain, waktu pelaksanaan kegiatan tinggal beberapa menit dan seluruh peserta telah berada di ruang pembelajaran. Berdasarkan prinsip pengoperasian peralatan operasional sesuai prosedur, keputusan yang paling tepat adalah A. Melakukan penanganan sesuai prosedur sebelum peralatan dinyatakan layak digunakan. B. Melakukan pengoperasian sesuai jadwal setelah pengguna memahami kondisi peralatan. C. Melakukan pengoperasian sesuai kebutuhan selama fungsi utama masih dapat berjalan.
D. Melakukan pengoperasian sesuai permintaan karena kegiatan tidak dapat ditunda lagi. Atau E. Melakukan pengoperasian sesuai kebiasaan sambil menunggu pemeriksaan berikutnya. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan. Dalam SOP pengoperasian, hasil uji fungsi merupakan dasar penentuan kelayakan penggunaan. Jadwal pelayanan tidak boleh mengesampingkan prosedur keselamatan maupun kelayakan operasional. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, hasil audit menunjukkan bahwa seluruh operator selalu mengikuti jadwal penggunaan. Tetapi setiap operator memiliki cara yang berbeda dalam menghidupkan, mengatur, dan mematikan peralatan. Walaupun tidak pernah terjadi kecelakaan kerja, frekuensi kerusakan komponen meningkat setiap tahun. Penyebab yang paling mungkin adalah A. Ketidakkonsistenan penerapan pencatatan inventaris oleh setiap operator. B. Ketidakkonsistenan penerapan jadwal penggunaan oleh setiap operator. D. Ketidakkonsistenan penerapan prosedur pengoperasian oleh setiap operator. D. Ketidakkonsistenan penerapan distribusi peralatan oleh setiap operator. E. Ketidakkonsistenan penerapan penyimpanan peralatan oleh setiap operator. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan. Perbedaan cara pengoperasian menyebabkan beban kerja komponen tidak seragam, sehingga mempercepat kerusakan meskipun jadwal penggunaan telah dipatuhi. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Selanjutnya, dalam suatu kegiatan tersedia 2 unit peralatan dengan fungsi yang sama. Unit pertama baru selesai digunakan selama 8 jam tanpa henti. Sedangkan unit kedua telah selesai menjalani pemeliharaan dan dinyatakan siap digunakan. Agar pengoperasian sesuai prinsip efektivitas dan keandalan, tindakan yang paling tepat adalah A. Mengoperasikan peralatan yang paling mudah dijangkau oleh seluruh pengguna. B. Mengoperasikan peralatan yang paling sering digunakan pada kegiatan sebelumnya. C. Mengoperasikan peralatan yang paling dekat dengan lokasi pelaksanaan kegiatan. C. Mengoperasikan peralatan yang paling baru tercatat dalam daftar inventaris aset. Atau E. Mengoperasikan peralatan yang paling siap berdasarkan hasil pemeriksaan akhir. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang E ya. Kita lihat pembahasannya. Keputusan pengoperasian didasarkan pada hasil pemeriksaan kelayakan, bukan kebiasaan pengguna atau lokasi penyimpanan. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Yang paling siap berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir. Selanjutnya, operator menemukan bahwa manual pengoperasian telah diperbarui oleh produsen. Sedangkan prosedur lama masih sering digunakan oleh sebagian petugas karena dianggap lebih praktis. Untuk menjamin pengoperasian yang sesuai standar, tindakan yang paling tepat adalah A. Menerapkan prosedur sederhana sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan kerja. B. Penerapan prosedur lama sesuai pengalaman seluruh petugas operasional. C. Penerapan prosedur campuran sesuai kebutuhan setiap kegiatan operasional. D. Penerapan prosedur terbaru sesuai dokumen teknis yang masih berlaku. Atau E. Menerapkan prosedur berbeda sesuai tingkat kemampuan masing-masing operator. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang D, teman-teman. Pembahasannya.
Manual terbaru menjadi acuan resmi karena telah memperbarui standar keselamatan maupun cara pengoperasian peralatan. Jadi yang D ya. Jadi prosedur terbaru sesuai dokumen teknis yang masih berlaku. Selanjutnya, setelah dilakukan investigasi terhadap beberapa kejadian kerusakan peralatan, diketahui bahwa seluruh operator telah mengikuti jadwal penggunaan, melaksanakan pemeliharaan harian, serta mencatat hasil penggunaan. Namun, hanya sebagian operator yang selalu melakukan verifikasi parameter operasi sebelum alat dijalankan. Berdasarkan informasi tersebut, faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kerusakan adalah A. Ketidakpatuhan melakukan inventarisasi peralatan setelah kegiatan berakhir. B. Ketidakpatuhan melakukan pencatatan penggunaan setelah pengoperasian selesai. C. Ketidakpatuhan melakukan penjadwalan penggunaan sebelum kegiatan dimulai. D. Ketidakpatuhan melakukan verifikasi parameter sebelum pengoperasian dimulai. Atau E. Ketidakpatuhan melakukan penyimpanan peralatan setelah digunakan kembali. Jawabannya adalah kita lihat yang benar, itu adalah yang D ya. Pembahasan. Verifikasi parameter operasi merupakan pengendalian kritis sebelum alat dijalankan. Banyak kerusakan dapat dicegah apabila operator memastikan seluruh parameter berada pada kondisi yang dipersyaratkan sebelum pengoperasian dimulai. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Jadi ketidakpatuhan melakukan verifikasi parameter sesuai dengan kondisi soal. Selanjutnya, dalam proses identifikasi kerusakan, petugas menemukan beberapa gejala yang mengarah pada lebih dari satu kemungkinan penyebab. Seluruh gejala memiliki tingkat kemiripan yang tinggi sehingga keputusan perbaikan beresiko tidak tepat apabila dilakukan tanpa analisis lanjutan. Berdasarkan prosedur perbaikan, langkah yang paling tepat adalah A. Melakukan diagnosis sesuai metode pemeriksaan yang telah ditetapkan. B. Melakukan pembongkaran sesuai urutan komponen yang telah ditentukan. C. Melakukan penggantian sesuai perkiraan penyebab yang paling mungkin. D. Melakukan penyetelan sesuai kondisi peralatan yang masih berfungsi. Atau E. Melakukan pengujian sesuai hasil penggunaan pada kegiatan sebelumnya. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A ya. Kita lihat pembahasannya. Diagnosis merupakan tahapan penting sebelum tindakan perbaikan. Kesalahan diagnosis dapat menyebabkan penggantian komponen yang tidak diperlukan ya. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman, yaitu diagnosis sesuai metode pemeriksaan yang telah ditetapkan. Nah, diagnosis. Selanjutnya, dalam audit ditemukan bahwa seluruh kerusakan berhasil diperbaiki. Namun, sebagian besar proses perbaikan tidak mengikuti urutan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SOP. Meskipun hasil akhirnya baik, kondisi tersebut tetap dinilai sebagai ketidaksesuaian karena A. Jumlah prosedur menjadi bagian dari standar mutu perbaikan. B. Kecepatan prosedur menjadi bagian dari standar mutu perbaikan. C. Kepatuhan prosedur menjadi bagian dari standar mutu perbaikan. D. Lokasi prosedur menjadi bagian dari standar mutu perbaikan. Atau E. Bentuk prosedur menjadi bagian dari standar mutu perbaikan. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan. Dalam sistem mutu, proses sama pentingnya dengan hasil. SOP harus dipatuhi untuk menjamin konsistensi, keselamatan, dan kualitas. Jadi jawabannya yang C ya, kepatuhan prosedur menjadi bagian dari standar mutu perbaikan. Selanjutnya, sebuah peralatan telah diperbaiki sebanyak 3 kali dalam waktu singkat dengan jenis kerusakan yang sama. Berdasarkan prinsip pemeliharaan dan perbaikan, tindakan yang paling tepat sebelum dilakukan perbaikan berikutnya adalah
A. Melakukan penggantian seluruh komponen sesuai daftar teknis kerusakan. B. Melakukan analisis akar penyebab sesuai prosedur pemeriksaan. C. Melakukan penyetelan seluruh parameter sesuai jadwal kerja yang ditetapkan. D. Melakukan penggunaan terbatas sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Atau E. Melakukan pencatatan ulang seluruh inventaris peralatan yang tersedia. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan. Kerusakan berulang menunjukkan bahwa penyebab utama belum ditemukan sehingga perlu dilakukan root cause analysis sebelum memperbaiki kembali ya. Jadi jawabannya adalah B ya, melakukan analisis akar penyebab sesuai prosedur pemeriksaan. Selanjutnya, setelah selesai memperbaiki satu peralatan ya, teknis menemukan bahwa fungsi utama telah normal. Tetapi salah satu fitur pendukung belum bekerja sebagaimana mestinya. Berdasarkan SOP, status peralatan yang paling tepat adalah A. Belum dinyatakan selesai sebelum seluruh fungsi memenuhi standar. B. Sudah dinyatakan selesai selama fungsi utama dapat digunakan. C. Sudah dinyatakan selesai apabila pengguna menerima hasil kerja. D. Belum dinyatakan selesai sampai jadwal penggunaan berikutnya. Atau E. Sudah dinyatakan selesai setelah laporan administrasi dibuat. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan. SOP mengharuskan seluruh fungsi yang dipersyaratkan bekerja sesuai spesifikasi sebelum perbaikan dinyatakan selesai. Ya, jadi jawabannya A, teman-teman. Belum dinyatakan selesai sebelum seluruh fungsi memenuhi standar. Selanjutnya, dalam suatu evaluasi diketahui bahwa dua teknisi memperbaiki jenis kerusakan yang sama. Teknisi pertama mengikuti seluruh tahapan SOP sehingga waktu pengerjaan lebih lama. Teknisi kedua menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dengan melewati beberapa tahapan pemeriksaan, namun hasil akhir keduanya tampak sama. Berdasarkan prinsip perbaikan sesuai prosedur, penilaian yang paling tepat adalah A. Hasil perbaikan dinilai dari proses dan kesesuaian prosedur sekaligus. B. Hasil perbaikan dinilai dari kecepatan, ketepatan waktu sekaligus. C. Hasil perbaikan dinilai dari jumlah dan kelengkapan komponen sekaligus. D. Hasil perbaikan dinilai dari lokasi dan kondisi penggunaan sekaligus. Atau E. Hasil perbaikan dinilai dari biaya dan jumlah pekerjaan sekaligus. Jawabnya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasannya, dalam pengelolaan layanan operasional, kualitas perbaikan tidak hanya diukur dari alat yang kembali berfungsi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap SOP, keselamatan kerja, dokumentasi, pengujian fungsi, dan jaminan mutu hasil perbaikan. Proses yang benar menghasilkan perbaikan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengurangi resiko kerusakan berulang. Jadi jawabannya harus A. Harus tetap perbaikan itu dari proses dan kesesuaian prosedur. Ya teman-teman, harus sesuai prosedur. Selanjutnya, dalam melakukan pengelolaan operasional, salah satu pendekatan penting adalah penilaian kinerja berbasis hasil. Apa yang dimaksud dengan indikator kinerja utama atau IKU di instansi pemerintah? A. Alat untuk mengukur keberhasilan berdasarkan pencapaian tujuan strategis. B. Standar minimum untuk pengelolaan keuangan. C. Panduan untuk melaksanakan kegiatan administratif. D. Rencana jangka panjang untuk pengelolaan sumber daya manusia. Atau E. Metode untuk peningkatan kapasitas pegawai. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasan IKU atau indikator kinerja utama adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan strategis dalam suatu instansi.
IKU atau indikator kinerja utama membantu pengelola memastikan bahwa kegiatan operasional sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi jawabannya yang A ya, alat untuk mengukur keberhasilan berdasarkan pencapaian tujuan strategis. Selanjutnya, dalam konteks lean management, prinsip utama yang perlu diterapkan oleh pengelola operasional di instansi pemerintah adalah A. Memaksimalkan keuntungan dengan pengurangan sumber daya manusia, B. Mengurangi SDM, menerapkan teknologi sebagai pengganti, C. Mengurangi pemborosan dan peningkatan efisiensi proses, D. Mengutamakan kuantitas dibanding kualitas, atau E. Meningkatkan fleksibilitas pengadaan tanpa prosedur. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan Lean Management itu berfokus pada penghapusan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Ini relevan untuk meningkatkan pelayanan publik di instansi pemerintah. Ya, jadi C teman-teman ya, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi proses. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan benchmarking ya dalam pengelolaan operasional? A. Proses penentuan anggaran berbasis kinerja. B. Proses identifikasi permasalahan pegawai. C. Evaluasi kinerja secara internal saja. D. Pendekatan pengurangan biaya operasional tanpa referensi. E. Penilaian berdasarkan perbandingan dengan praktek terbaik ya. Benchmarking. Kita lihat yang benar, itu adalah yang E ya. Pembahasan benchmarking adalah proses membandingkan kinerja organisasi dengan praktik terbaik dari organisasi lain untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, dalam upaya mengidentifikasi perbaikan layanan, seorang petugas melakukan survei kepuasan masyarakat. Namun, ditemukan bahwa masyarakat merasa sulit menyampaikan keluhan. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi ini adalah A. Memperbanyak kanal informasi layanan. B. Menyediakan pelatihan bagi staf front office. C. Menambah staf di meja pengaduan. D. Melakukan survei tahunan terkait keluhan. Atau E. Mengembangkan mekanisme feedback anonim. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E, teman-teman. Kita lihat pembahasan ya. Kanal pengaduan yang anonim seringkali mendorong masyarakat untuk lebih terbuka menyampaikan keluhan tanpa rasa takut. Hal ini meningkatkan efektivitas pengelolaan keluhan ya. Jadi pakai mekanisme feedback anonim sehingga masyarakat itu tidak ragu-ragu ya kalau kita menggunakan feedback anonim. Selanjutnya, dalam upaya mengidentifikasi perbaikan layanan, seorang petugas melakukan survei kepuasan masyarakat. Namun ditemukan masyarakat sulit menyampaikan ini yang tadi ya teman-teman ya. Ini yang tadi ya, jawabannya yang E ya. Yang tadi, oke kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam meningkatkan kualitas layanan, seorang petugas harus memahami kebutuhan masyarakat dengan pendekatan customer centric. Apa langkah pertama yang paling relevan untuk mencapai hal ini? A. Mengamati pola perilaku masyarakat. B. Melakukan studi banding ke instansi lain. C. Melakukan survei kebutuhan masyarakat. D. Meningkatkan pelatihan petugas. Atau E. Menerapkan benchmarking kualitas layanan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan langkah awal dalam pendekatan customer centric adalah memahami kebutuhan dan ekspektasi masyarakat melalui survei yang terarah dan sistematis. Jadi jawabannya C ya, melakukan survei kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ketika menetapkan standar pengendalian mutu baru, petugas harus memastikan standar tersebut realistis dan dapat diterapkan. Pendekatan terbaik untuk memastikan hal ini adalah A. Melibatkan semua pihak dalam penyusunan standar.
B. Menerapkan standar internasional tanpa adaptasi. C. Menggunakan standar yang telah digunakan di sektor swasta. D. Mengadopsi standar dari instansi pemerintah lain. Atau E. Mengurangi persyaratan teknis untuk kemudahan implementasi. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya melibatkan pihak terkait memastikan standar yang ditetapkan relevan, dapat diterapkan dan memiliki dukungan dari semua pemangku kepentingan. Ya, yang A ya teman-teman, melibatkan semua pihak dalam penyusunan standar. Selanjutnya, pengelola layanan operasional menemukan bahwa layanan teknis seringkali tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Langkah pertama dalam proses quality assurance untuk mengatasi masalah ini adalah A. Memperbarui dokumen spesifikasi teknis. B. Melakukan inspeksi ulang terhadap semua layanan. C. Menganalisis kesesuaian spesifikasi dengan kebutuhan pengguna. D. Meningkatkan kompetensi petugas teknis. Atau E. Menetapkan denda untuk ketidaksesuaian layanan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Sebelum melakukan tindakan lebih lanjut, penting untuk memastikan bahwa spesifikasi yang digunakan masih relevan dengan kebutuhan pengguna. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, petugas ingin mengevaluasi keberlanjutan sistem pengendalian mutu yang diterapkan. Prinsip manakah yang paling penting untuk memastikan keberlanjutan ini? A. Transparansi dalam pelaporan hasil mutu. B. Penambahan jumlah inspeksi secara berkala. C. Meningkatkan anggaran pengendalian mutu. D. Integrasi sistem mutu dengan strategi organisasi. Atau E. Menggunakan auditor eksternal secara terus-menerus. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang D, teman-teman. Pembahasan. Integrasi dengan strategi organisasi memastikan bahwa pengendalian mutu menjadi bagian dari prioritas utama dan berkelanjutan. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, petugas mendapati bahwa implementasi pengendalian mutu menghadapi resistensi dari staf teknis. Strategi manakah yang paling efektif untuk mengatasi resistensi ini? A. Memberikan insentif finansial kepada staf. B. Memaksakan aturan tanpa kompromi. C. Melibatkan staf dalam proses perencanaan mutu. D. Meminta dukungan dari pihak eksternal. E. Mengurangi jumlah inspeksi untuk meringankan beban staf. Resistensi itu seperti ketidakpercayaan gitu teman-teman ya. Oke, jawabannya benar adalah sudah. Kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Dengan melibatkan staf dalam proses perencanaan, mereka merasa dihargai dan lebih berkomitmen untuk mendukung implementasi pengendalian mutu. Ya, jadi jawabannya C. Selanjutnya, seorang pengelola layanan operasional mendapati bahwa sistem administrasi manual memperlambat penyelesaian tugas rutin. Langkah pertama yang paling tepat untuk meningkatkan efisiensi kerja adalah A. Mengurangi jumlah tugas administrasi. B. Mengalihdayakan sebagian tugas administratif kepada pihak ketiga. C. Mengimplementasikan sistem administrasi berbasis teknologi. D. Menambah jumlah staf untuk pengelola tugas manual. E. Meminta supervisi lebih ketat dari atasan langsung. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan. Sistem administrasi berbasis teknologi dapat mempercepat proses kerja,
mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi tanpa perlu menambah beban kerja atau menambah staff. Jadi jawabannya adalah C ya, mengimplementasikan sistem administrasi berbasis teknologi. Selanjutnya, pengelola layanan operasional menemukan adanya keluhan tentang lambatnya layanan publik. Apa langkah paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Menyediakan saluran pengaduan untuk masyarakat. B. Meningkatkan jumlah staf layanan. C. Melakukan analisis waktu proses. D. Membatasi jumlah layanan yang diberikan. Atau E. Mengurangi jam kerja pegawai untuk mengurangi beban kerja. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan analisis waktu proses membantu mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan lambatnya layanan, sehingga pengelola dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, dalam pengelolaan arsip, pengelola layanan operasional menemukan banyak dokumen yang hilang. Langkah terbaik untuk mengatasi hal ini adalah A. Meningkatkan jumlah personel yang menangani arsip. B. Menggunakan sistem pengelolaan arsip digital dengan indeksasi otomatis. C. Memindahkan dokumen ke lokasi penyimpanan yang lebih aman. D. Membatasi akses staf terhadap dokumen tertentu. E. Menyusun ulang dokumen secara manual setiap bulan. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar adalah yang B, teman-teman. Pembahasannya, sistem arsip digital memungkinkan dokumen untuk disimpan dengan aman dan mudah dicari, mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, seorang pengelola layanan menemukan bahwa pegawai sering kebingungan dengan prosedur kerja yang tidak terdokumentasi dengan baik. Langkah apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan arahan lisan kepada pegawai secara berkala. B. Menyusun dan mendistribusikan panduan prosedur kerja yang terperinci. C. Mengurangi jumlah tugas yang diberikan kepada pegawai. D. Menugaskan seorang supervisor untuk setiap tugas. Atau E. Meningkatkan jumlah pelatihan mingguan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Panduan prosedur kerja yang terdokumentasi memberikan pegawai panduan yang jelas sehingga mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi kerja ya. Jadi B. Selanjutnya, pengelola layanan operasional diminta untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja yang berbeda. Apa pendekatan terbaik untuk mencapai hal ini? A. Mengadakan rapat koordinasi harian untuk semua unit. B. Menetapkan satu pegawai untuk menjadi penghubung antar unit. C. Memindahkan semua unit ke lokasi yang sama. D. Mengurangi jumlah komunikasi antar unit untuk menghindari miskomunikasi. E. Menggunakan platform kolaborasi daring untuk mempermudah komunikasi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya benar itu adalah yang E, teman-teman. Pembahasan platform kolaborasi daring seperti Microsoft Teams atau Slack itu memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan terorganisir antar unit kerja. Jadi jawabannya yang E ya, menggunakan platform kolaborasi daring. Selanjutnya, apa tujuan utama dari membuat rencana kerja operasional terkait kebutuhan peralatan? A. Memastikan semua staf memahami prosedur pengadaan. B. Mempercepat proses pengajuan dana. C. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan efisiensi operasional. D. Mengurangi frekuensi penggantian peralatan yang rusak. Atau E. Mendokumentasi inventaris secara berkala. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan
Rencana kerja operasional membantu memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara optimal dan kebutuhan peralatan mendukung kelancaran operasional instansi. Jadi jawabannya adalah yang C. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan efisiensi operasional. Selanjutnya, apa indikator utama keberhasilan dalam mengkomunikasikan jadwal operasional kepada tim? A. Jumlah peserta yang hadir dalam rapat koordinasi. B. Ketepatan waktu distribusi jadwal. C. Pemahaman dan penerimaan tim terhadap jadwal. D. Jumlah revisi jadwal yang diperlukan. Atau E. Dokumentasi komunikasi yang rapi dan terstruktur. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan keberhasilan komunikasi jadwal operasional ditentukan oleh sejauh mana tim memahami dan menerima jadwal tersebut untuk dilaksanakan secara efektif. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, ketika memantau pelaksanaan jadwal, data berikut tidak penting untuk dikumpulkan. A. Waktu penyelesaian setiap tugas. B. Tingkat kesulitan yang dihadapi pelaksana. C. Pendapat pribadi pelaksana tentang jadwal. D. Ketersediaan sumber daya selama pelaksanaan. Atau E. Hambatan yang mempengaruhi keterlambatan jadwal. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Data subjektif seperti pendapat pribadi, pelaksanaan tidak memiliki relevansi langsung dengan monitoring jadwal. Fokusnya adalah pada data objektif seperti waktu penyelesaian, hambatan, dan ketersediaan sumber daya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Selanjutnya, faktor eksternal yang sering mempengaruhi pelaksanaan jadwal operasional pada instansi pemerintah adalah A. Kedisiplinan staf, B. Ketersediaan anggaran yang memadai, C. Perubahan kebijakan pemerintah, D. Pemahaman staf terhadap jadwal, atau E. Kompetensi manajerial tim pelaksana. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah seringkali mempengaruhi pelaksanaan jadwal operasional karena mengharuskan penyesuaian pada prioritas atau alokasi sumber daya. Jadi jawabannya C ya teman-teman, perubahan kebijakan pemerintah. Ini ya faktor eksternal yang sering mempengaruhi pelaksanaan jadwal. Selanjutnya, dalam melakukan penyesuaian jadwal operasional, langkah berikut harus dilakukan terlebih dahulu. A. Memberitahu semua pihak terkait melalui surat resmi. B. Menilai dampak perubahan terhadap keseluruhan operasi. C. Menyusun jadwal baru yang lebih fleksibel. D. Mendokumentasikan alasan perubahan jadwal. Atau E. Mengalokasikan ulang sumber daya operasional. Jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Penyesuaian jadwal harus didasarkan pada analisis dampak terhadap operasional secara keseluruhan untuk memastikan perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan masalah baru ya. Jadi jawabannya B. Selanjutnya, setelah melaporkan kebutuhan perbaikan, bagaimana pengelola layanan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan sesuai standar. A. Membiarkan teknisi bekerja tanpa supervisi dan memeriksa hasilnya belakangan. B. Meminta laporan teknisi tanpa melakukan verifikasi langsung. C. Melakukan pengecekan dan uji coba terhadap peralatan setelah perbaikan selesai. D. Mengandalkan laporan tim lain untuk memantau hasil perbaikan. Atau E. Tidak memonitor perbaikan selama operasional berjalan lancar. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan.
Melakukan pengecekan dan uji coba memastikan bahwa peralatan telah diperbaiki dengan benar dan dapat berfungsi sesuai standar, sehingga mengurangi resiko kerusakan berulang dan gangguan pada operasional. Jadi jawabannya adalah yang C ya, pengecekan uji coba terhadap peralatan ya, setelah perbaikan selesai. Selanjutnya, proses pemeriksaan barang yang paling tepat untuk peralatan elektronik seperti komputer melibatkan tahapan berikut kecuali A. Pengujian fungsi perangkat, B. Pemeriksaan spesifikasi teknis, C. Penghitungan kuantitas barang, D. Pemastian kompatibilitas dengan sistem yang ada, E. Pengisian ulang dokumen manual perangkat. Jawabannya adalah Oke, jawabannya yang benar itu adalah yang E. Pembahasan. Dokumen manual perangkat biasanya sudah tersedia dari pabrik dan tidak memerlukan pengisian ulang. Proses pemeriksaan fokus pada memastikan perangkat bekerja sesuai spesifikasi. Jadi, yang tidak sesuai itu adalah yang E, teman-teman ya. Berarti kecuali adalah yang E. Selanjutnya, manakah yang termasuk dalam kategori barang sarana perkantoran? A. Gedung kantor, B. Komputer dan printer, C. Sistem pengelolaan limbah, D. Lift dan eskalator, atau E. Area parkir. Jawabannya adalah jawabannya yang B ya, komputer dan printer. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Komputer dan printer adalah barang yang digunakan secara langsung dalam operasional sehari-hari, sehingga termasuk sarana perkantoran. Selanjutnya, mengapa pemeriksaan stok barang kecil seperti alat tulis kantor perlu dilakukan secara berkala? A. Untuk menghindari barang kadaluarsa, B. Agar dapat menilai efisiensi kerja karyawan, C. Supaya tidak ada penumpukan stok yang tidak diperlukan, D. Untuk mencocokkan desain barang dengan tema kantor, atau E. Agar barang kecil dapat diganti secara seragam. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawabannya benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Pemeriksaan berkala alat tulis mencegah pemborosan anggaran akibat penumpukan barang yang tidak diperlukan dan memastikan stok cukup untuk kebutuhan. Jadi jawabannya yang C. Supaya tidak ada penumpukan stok yang tidak diperlukan. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam pemeriksaan barang sarana perkantoran yang baru diterima? A. Membandingkan dengan spesifikasi dalam kontrak pembelian. B. Menguji fungsionalitas barang. C. Mendokumentasikan barang ke dalam inventaris. D. Melakukan negosiasi ulang dengan supplier. Atau E. Memberikan pelatihan pengguna kepada karyawan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan. Langkah pertama dalam pemeriksaan adalah mencocokkan barang yang diterima dengan spesifikasi yang dipesan untuk memastikan kesesuaian. Jadi jawabannya yang A. Membandingkan dengan spesifikasi dalam kontrak pembelian. Selanjutnya, faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam merancang program pelatihan untuk penggunaan peralatan operasional adalah A. Tingkat kesulitan dalam mengoperasikan peralatan dibanding dengan peralatan sebelumnya. B. Jumlah pegawai yang akan menggunakan peralatan dalam tugas sehari-hari. C. Standar operasional prosedur atau SOP yang harus diikuti dalam penggunaan peralatan. D. Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi seluruh karyawan. Atau E. Preferensi pimpinan instansi dalam menentukan metode pelatihan yang akan digunakan. Jawabannya adalah
Kita lihat yang benar, itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan. Faktor utama dalam merancang pelatihan adalah SOP yang berlaku. Karena setiap peralatan memiliki prosedur penggunaan yang harus diikuti untuk menjamin keamanan dan efisiensi. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah SOP. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengukur keberhasilan pelatihan dalam penggunaan peralatan operasional? A. Menghitung jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan menerima sertifikasi. B. Melakukan evaluasi kinerja pegawai sebelum dan setelah pelatihan untuk melihat perbedaannya. C. Memantau jumlah peralatan yang mengalami kerusakan setelah program pelatihan diterapkan. D. Mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap metode pelatihan yang diberikan. Atau E. Memastikan bahwa semua pegawai memahami spesifikasi teknis peralatan yang digunakan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Keberhasilan pelatihan itu harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap kinerja pegawai, yaitu dengan membandingkan produktivitas dan efisiensi sebelum dan setelah pelatihan. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem pengendalian kebutuhan peralatan operasional di instansi pemerintah adalah A. Tidak tersedianya sistem digital yang dapat mencatat status dan riwayat peralatan secara otomatis. B. Perbedaan standar operasional antar unit kerja yang menggunakan sistem yang berbeda. C. Tingginya biaya pemeliharaan peralatan dibandingkan dengan biaya pembelian baru. D. Kurangnya pegawai yang bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan penggunaan peralatan. E. Kesulitan dalam mendapatkan data harga pasar terbaru untuk pengadaan peralatan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A jawabannya. Pembahasannya, tantangan utama dalam sistem pengendalian adalah ketidaktersediaan sistem digital yang mampu mencatat status peralatan secara otomatis. Karena pencatatan manual itu rawan kesalahan dan tidak efisien. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, salah satu metode terbaik untuk memastikan bahwa sistem pelaporan kebutuhan peralatan selalu akurat dan terkini adalah A. Melakukan audit inventaris peralatan setiap 6 bulan untuk mengevaluasi data yang tercatat. B. Memastikan bahwa hanya pegawai senior yang memiliki akses untuk memperbarui data inventaris. C. Mengandalkan vendor eksternal untuk menyusun laporan ketersediaan peralatan operasional. D. Menggunakan sistem berbasis cloud untuk mencatat otomatis dan akses real time terhadap data peralatan. E. Mengharuskan setiap unit kerja untuk mengajukan laporan kebutuhan mereka setiap bulan. Jawabannya adalah ya kita lihat ya, jawabannya adalah yang D. Pembahasan menggunakan sistem berbasis cloud memastikan bahwa data inventaris diperbarui secara otomatis dan dapat diakses kapan saja oleh pihak yang berwenang. Jadi jawabannya D ya. Selanjutnya, faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah peralatan cadangan dalam rencana kontingensi adalah A. Rata-rata usia pemakaian peralatan sebelum mengalami kegagalan. B. Kapasitas penyimpanan yang tersedia untuk menyimpan peralatan cadangan. C. Anggaran yang tersedia untuk pengadaan peralatan baru setiap tahun. D. Tingkat resiko operasional jika terjadi kekurangan atau kerusakan peralatan. E. Kebijakan pemerintah terkait standar minimum jumlah peralatan dalam inventaris. Jawabannya adalah
Kita lihat yang benar, itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan. Dalam menyusun rencana kontingensi, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah tingkat resiko operasional. Karena hal ini menentukan seberapa besar dampak jika terjadi kegagalan peralatan. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Selanjutnya, salah satu strategi terbaik dalam memastikan efektivitas peralatan cadangan dalam rencana kontingensi adalah A. Menggunakan sistem rotasi untuk memastikan bahwa peralatan cadangan tetap dalam kondisi siap pakai. B. Menyimpan peralatan cadangan dalam gudang tertutup agar tidak mengalami keausan sebelum digunakan. C. Menggunakan anggaran tambahan setiap tahun untuk membeli peralatan baru sebagai cadangan. D. Membeli peralatan cadangan yang lebih murah untuk menghemat anggaran. Atau E. Membatasi jumlah peralatan cadangan agar tidak membebani inventaris instansi. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang A, teman-teman. Pembahasan. Sistem rotasi memastikan bahwa peralatan cadangan digunakan secara berkala, sehingga tetap dalam kondisi optimal dan tidak mengalami degradasi akibat penyimpanan terlalu lama. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Selanjutnya, apa langkah yang perlu dilakukan instansi pemerintah untuk memastikan efektivitas penggunaan peralatan kerja jarak jauh? A. Membeli perangkat dengan spesifikasi tertinggi untuk semua pegawai. B. Menyediakan panduan penggunaan dan pelatihan berkala bagi pegawai. C. Mengandalkan pegawai untuk mengelola peralatan mereka sendiri. D. Membatasi akses pegawai ke sistem secara ketat tanpa sosialisasi. E. Menggunakan perangkat dengan sistem operasi yang tidak diperbarui. Jawabannya adalah kita lihat yang benar, itu adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Agar perangkat operasional dapat digunakan secara optimal dalam kerja jarak jauh, pegawai perlu mendapatkan panduan dan pelatihan yang memadai. Ini mencakup cara penggunaan perangkat, kemudian pemecahan masalah teknis, serta langkah-langkah keamanan cyber yang harus diterapkan. Pelatihan berkala membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta mengurangi resiko kesalahan penggunaan perangkat. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Selanjutnya, bagaimana instansi pemerintah dapat mengelola pemeliharaan perangkat operasional dalam kerja jarak jauh? A. Menugaskan pegawai untuk memperbaiki sendiri perangkat mereka. B. Menyediakan layanan dukungan teknis jarak jauh bagi pegawai. C. Menunggu perangkat mengalami kerusakan sebelum melakukan perawatan. D. Membeli perangkat baru setiap kali terjadi masalah teknis. E. Tidak melakukan pemeliharaan karena perangkat akan diganti secara berkala. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat ya, jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Agar perangkat tetap berfungsi dengan baik dalam lingkungan kerja jarak jauh, instansi pemerintah perlu menyediakan layanan dukungan teknis jarak jauh. Dukungan ini bisa berupa help desk IT, remote troubleshooting, atau sistem tiket untuk pelaporan masalah teknis. Dengan adanya layanan ini, masalah perangkat dapat diatasi dengan cepat tanpa mengganggu produktivitas pegawai. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, manakah di antara strategi berikut yang paling efektif dalam mengurangi pemborosan dalam pengelolaan peralatan operasional di instansi pemerintah? A. Meningkatkan anggaran tahunan untuk pengadaan peralatan baru. B. Memperketat prosedur pengadaan untuk mengurangi pembelian yang tidak perlu. C. Menunda perawatan rutin guna menghemat anggaran pemeliharaan. D. Menghapus peralatan lama tanpa mengevaluasi kemungkinan daur ulang atau pemanfaatan ulang. Atau E. Menggunakan sistem pencatatan manual untuk mengontrol penggunaan peralatan. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Salah satu penyebab pemborosan dalam pengelolaan peralatan operasional adalah pengadaan yang tidak terkendali. Dengan memperketat prosedur pengadaan, instansi dapat memastikan bahwa hanya peralatan yang benar-benar diperlukan yang dibeli, sehingga mengurangi pengeluaran yang tidak perlu ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Selanjutnya, soal terakhir ya. Pendekatan mana yang paling sesuai untuk meningkatkan efisiensi penggunaan peralatan operasional dalam instansi pemerintah? A. Memprioritaskan peralatan yang sering digunakan dalam anggaran pemeliharaan. B. Mengabaikan teknologi digital agar tetap menggunakan metode konvensional. C. Mengganti seluruh peralatan lama dengan yang baru tanpa analisis kebutuhan. D. Mengurangi frekuensi pemeliharaan untuk menghemat anggaran tahunan. Atau E. Menjadwalkan pemakaian peralatan berdasarkan permintaan pegawai tanpa regulasi ketat. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Memprioritaskan pemeliharaan peralatan yang paling sering digunakan dapat meningkatkan efisiensi dan menghindari gangguan operasional akibat kerusakan mendadak ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Jadi kita harus memprioritaskan peralatan yang sering digunakan dalam anggaran pemeliharaan. Karena itu yang justru digunakan ya atau dipakai. Oke, teman-teman, demikian beberapa contoh soal-soal kompetensi teknis untuk P3K Pengelola Layanan Operasional. Mudah-mudahan ini membantu serta bisa mempermudah saat teman-teman ujian menjawab soal nanti. Dan jangan lupa teman-teman pelajari juga soal TIU, manajerial, sosiokultural, dan soal-soal wawancara. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.